di PP 02 ini sebenarnya mencoba konsisten dari hal yang tidak konsisten. Nanti masa JHT cabut, ya kita minta cabut. Ditinjau ulang, tinjau ulang. Tapi ini mau dicabut ditinjau ulang tidak akan pernah selesai kalau undang-undangnya tidak diselesaikan. Maka kami mengajak pada seluruh buruh di Indonesia, ayo advokasi undang-undangnya. Kawan baik, Nur Iswan Channel, jumpa kembali bersama saya. Dan kali ini kita akan membahas tema yang amat sangat panas di minggu ini, yaitu tentang bola panas JHT atau Jaminan Hari Tua. Bersama saya adalah Mas Puji Santoso. Santosa apa Santoso? Santoso, Bang. Selamat datang di Nur Iswan Channel, Mas. Siap, selamat sore. Mas Puji ini legitimate mewakili suara para pekerja kita karena beliau menjadi ketua bidang politik dan kerjasama antar lembaga. Jadi yang sering berhubungan dengan Menaker nih kayaknya ini orangnya, ya kan, Kemenaker. Karena jabatannya tidak hanya di DPP sebagai ketua bidang politik dan kerjasama antar lembaga, tapi juga menjadi wakil ketua LKS Tripartit Nasional. LKS itu apa? Lembaga Kerjasama. Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional. Berarti ada orang Kemenaker juga di situ. Ketuanya Bu Menteri. Oh, ketuanya Bu Menteri. Saya wakil ketuanya. Tapi waktu Permenaker 2022 mau dibuat dibicarain Ya, di situ. lumayan kaget sih. Kaget ya? Lumayan kaget. Sebentar dulu. Gitu. Oke, kita akan mencari tahu sebenarnya apa sih akar masalah persoalan yang semakin panas dan kita mencoba untuk memahami persoalannya dengan jernih dan objektif, menangkap sudut pandang kedua belah pihak, dan kali ini sudut pandangnya tentu saja dari kalangan pekerja. Mas, apa sih yang menjadi masalah sebenarnya kasus ini? Masalah sebenarnya saya kira perlu ada pemisahan angle. Kalau saat ini yang sedang ramai adalah soal usia pensiun, mengambil JHT di usia pensiun yaitu 56 tahun. Sekaligus. Berdasarkan permen yang baru 02 tahun 2022. Oke. Nah, ini pemisahan pertama. Oke. Kalau dari SPN khususnya dari kami, masalahnya bukan hanya soal Permen 02. Permen 02 tahun 2022 ini adalah ekses. Ekses daripada permasalahan di atas karena pintunya dibuka lebar masalah itu. Maksudnya yaitu di Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang SJSN. Oke. Di Undang-Undang Nomor 40 itu, sebentar, kawan baiknya harus tahu Undang-Undang 40 2004 itu tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, yang sebagai pintu lahirnya Undang-Undang BPJS, atau Badan Jaminan Jaminan Sosial. Di sana itu di pasal 35 sampai 37 mengatur tentang JHT, Jaminan Hari Tua. Nah, di dalam pasal itu sudah disebutkan dan juga di copy paste di dalam PP, baik itu PP 45, PP 46 maupun PP 60 maupun di aturan yang sebelumnya Permenaker nomor 19. Yang kita sama-sama tahu Permen 19 2015 ini kan regulasi yang dibuat untuk kompromi. Atas lahirnya PP 36 PP 46, jadi kebalik-balik 36 soal upah. Soalnya emang baru kemarin soalnya. Nah, PP 46 dan PP 60. Nah, di dalam Permen 19 itu bisa diambil JHT dengan setelah
masa tunggu 1 bulan. Sebentar, saya potong dulu. Sebelum munculnya Permenaker nomor 2 tahun 2022, itu pengaturan itu ada di Permen nomor 19 tahun 2015. Oke. Gitu loh. Itu boleh diambil. Itu boleh diambil dengan masa 1 bulan setelah berakhir bekerja. Oke. Nah, ini sebenarnya permen itu juga bagian kompromi. Kalau bahasa lainnya menurut saya adalah pengesampingan dari PP 46, 45 dan lain sebagainya sampai ke Undang-Undang SJSN. Oke. Nah, di dalam Undang-Undang SJSN pasal 35 sampai 37 tidak ada satu ayat pun yang mengatakan batas usia pensiun. Oh. Oke. Tidak ada angka usia pensiun itu berapa. Di undang-undang itu nggak ada. Ini yang mesti diketahui dan dipelajari. Kemudian masa atau usia pensiun itu muncul di PP 45. Di PP 45. Usianya 56. 56. Tetapi di dalam PP 45 itu, di PP 45 itu juga mengatur bahwa usia pensiun bertambah setiap 3 tahun kemudian sampai batas batas angka 65 tahun. Oke. Gitu loh. Nah, kemudian diatur ada PP tambahannya ketika terjadi gejolak, ada protes lah, gelombang protes di Serikat Pekerja, muncul PP 60. PP 60 juga sebenarnya masih copy paste di Undang-Undang SJSN sebenarnya, karena syarat pengambilan atau pencairan JHT dengan layan manfaatnya adalah diambil ketika 1 meninggal dunia, kedua cacat total tetap, yang ketiga pensiun. Nah, makanya usia pensiunnya di PP 45 itu. Nah, kemudian terjadi gejolak, akhirnya ada komprominya di Permen 19 dengan masa tunggu 1 bulan. Nah, di PP 02 ini sebenarnya mencoba konsisten dari hal yang tidak konsisten. Maksudnya apa tuh? Loh iya. Konsisten terhadap hal yang tidak konsisten. Hal yang tidak konsisten. Nah, kalau kemudian ini kan amanah dari SJSN, sistem jaminan sosial. Jaminan sosial tapi rohnya adalah roh asuransi. Iya. Gitu lah. Karena diambil nanti. Nah, dan kalau SPN dulu pernah menggugat sampai meminta fatwa MUI bahwa BPJS itu garar, mesir, soal kehalalannya agak diragukan. Itu ada putusan MUI-nya. Nah, kita lengkap dengan itu. Nah, saat ini kemudian Menteri atas beberapa hal mencoba untuk merubah Permen 19 itu konsisten dengan PP 45 dan 46, kemudian Undang-Undang SJSN itu sendiri, dengan kemudian menyebutkan angka 56 tahun. Nah, secara aspek yuridisnya memang di sini tidak bertentangan dengan PP 45 itu tadi soal bahasa usia pensiunnya. Tetapi bagaimana kemudian ketika di undang-undang juga tidak disebutkan angka pensiunnya, di sini mengatur dan kemudian akselerasi atas proses lahirnya Permen 02 ini juga cukup sangat cepat. Cukup sangat cepat. Kalau toh misalnya pernah ada pembahasan atau pernah pemerintah dalam hal ini Sekretariat LKS Tripartit Nasional mencoba untuk membahas tentang mereview tentang Permen 19 tahun 2015, pemikiran-pemikiran yang disampaikan adalah pertama, ketika kemudian ingin mengembalikan JHT pada filosofinya, maka pertama harus bertahap. Yang kedua, dilihat aspek sosialnya, saat ini sedang pandemi. Yang ketiga, masa tunggunya, masa kepesertaan paling tidak di angka 5 tahun. Jadi masa pesertaan di BPJS-nya 5 tahun, ketika dia udah selesai bekerjanya bisa diambil.
Dan ketiga, LKS Tripartit Nasional sampai mendiskusikan tentang perlu untuk bertemu dengan Dirjen Pajak, karena JHT ini kan semakin lama, semakin di atas sekian puluh tahun kan ada pajak progresif. Oh iya. Nah ini sedangkan posisi JHT ini apa sih gitu loh? Posisi JHT ini kan atwaris. Yang mestinya tidak harus dipajaki. Betul gitu. Nah, ini yang saya kira perlu disinkronkan dengan kementerian atau dirjen terkait baik tenaga kerja maupun dirjen pajak. Ini masih dalam tahap pembahasan itu. Nah, pemikiran-pemikiran karena emang dipinta kita coba untuk menganalisa dan lain sebagainya. Pembahasan belum dirasa cukup karena hanya 2 jam orang diskusi, orang rapat 2 jam, dapat apa sih kalau membahas sebuah regulasi? Tiba-tiba muncul Permen 02 tahun 2002 ini. Jangankan orang lain, kita yang punya tupoksi memberikan masukan, saran, pertimbangan kepada presiden, kepada pemerintah saja juga cukup agak kaget dengan lahirnya ini. Karena sampai saat ini tidak pernah ada yang namanya mendiskusikan atau minta pertimbangan draft Permen 02 tahun 2022 kepada LKS Tripartit Nasional. Walaupun kalau bicara kewenangan memang Permenaker ini menjadi ranah dan kewenangannya menteri atas dasar perintah daripada PP. Karena di soal manfaat dan soal JHT dan sebagainya, PP mengamalkan itu diatur dalam sebuah peraturan menteri memang, gitu. Memang menjadi kewenangan, tetapi dalam konteks asas-asas umum pemerintahan yang baik, ketika kemudian di situ ada stakeholder ketenagakerjaan, ya idealnya paling tidak pembahasannya bukan hanya mengambil 1 atau 2, tetapi konsepnya seperti apa yang perlu didiskusikan. Nah, ini tidak ada. Jadi inti dari masalah ketidaksetujuan hampir semua serikat pekerja bahwa JHT itu berdasarkan Permenaker yang baru hanya bisa diambil apabila mencapai usia 56 tahun. Betul. Itu aja keberatannya ya? Di luar itu nggak ada keberatan yang lain? Menurut sebagian pimpinan serikat pekerja hanya itu. Hanya itu. Tetapi kalau dari SPN, saya bicara SPN, ini bermasalah bukan hanya di Permen 02. Oh, ada lagi masalah. Tapi PP 46, PP 60, Undang-Undang SJSN itu bermasalah. Maka advokasinya kita berharap jangan parsial. Mulai dari Permen, PP, dan Undang-Undangnya juga perlu diadvokasi. Oh, di amandemen. Maksudnya dirubah? Betul. Oh, berarti... Jadi dikembalikan kepada kitohnya, jaminan sosial itu apa? Gitu loh. Jaminan sosial peruntukannya untuk siapa? Dari kapan sampai kapan dan seperti apa teknisnya. Jangan seperti yang saat ini ada. Jaminan sosial, tapi bukan jaminan sosial, tapi yang ada malah asuransi. Karena kita mengiur. Oke, nanti kita bab khusus tuh soal amandemen undang-undang. Baik, lagi ke soal Permenaker ya. Alasan nih, tapi saya kan bukan juru bicara Menteri Ida Fauzia. Iya, nggak apa-apa sih, nanti daftar. Jangan. Nah, logika yang saya tangkap, kenapa misalkan Permenaker itu diberlakukan? Kenapa juga harus diprotes? Karena kalau misalkan orang kehilangan pekerjaan sebelum masa usia pensiun, toh diatur di dalam PP atau Permenaker tentang JKP, jaminan kehilangan pekerjaan. Nah, kalau jawabannya itu, pekerja puas nggak tuh dengan jawaban itu? Kalau dikatakan puas ya tentu tidak. JKP, jaminan kehilangan pekerjaan ini kan tidak mengcover banyak hal. Ini kan cuma 6 bulan, hanya 6 bulan, dan kalau dihitung rata-rata itu sekitar 40%. 40%. Nah, rata-rata ya, karena itu kan bertahap, ada 45%, kemudian 25%. Nah, kalau di rata-rata itu sekitar 40% per bulan per orang. Nah, kalau kemudian ini lain hal saya kira, kalau kemudian ini dicampur adukkan dengan JHT juga tidak pas juga, tetapi ini bagian daripada upaya-upaya pemerintah untuk mencoba meredam
saya nggak tahu meredam atau apa ya, karena memberikan argumentasi lah, bukan konteksnya masih kaitan dengan aturan teknis Undang-Undang Cipta Kerja kan soalnya gitu loh. Nah, dan yang perlu juga diketahui adalah bahwa salah satu syarat mengambil manfaat JKP ini adalah peserta aktif di BPJS. Nah, setelah masa sosialisasi 3 bulan, yang ini kan bulan ini kan mulai berlaku tuh JKP. Iya. Tanggal 20-an lah. Mei lah katanya, ya. Nah, ini masa ini kan berarti kan Mei, masa sosialisasi. Sampai masa sosialisasi masih ada waktu untuk mendapatkan manfaat JKP. Tapi ketika kemudian JHT diambil setelah Mei sekaligus dan kemudian itu misalnya bisa, berarti kan nggak bisa ngambil manfaat JKP. Gitu. Ya. Nah ini saya kira juga perlu menjadi pertimbangan matang, dan yang menjadi konsen kami soal JKP adalah syaratnya banyak banget yang saat ini. Kalau toh misalnya memang JKP itu bagian daripada untuk mempermudah atau membantu atau mensubsidi bahasanya kepada pekerja buruh, syarat daripada mengakses JKP hanya cukup NIK. Cukup itu ya? Mestinya iya. Sama surat keterangan bekerja. Berhenti bekerja. Iya. Gitu loh. Nggak usah. Kalau perlu malah otomatis. Begitu sudah selesai bekerja, keterangan dari perusahaan dinyatakan selesai, udah tiba-tiba otomatis masuk. Itu malah lebih bagus. Dan ini juga pernah disampaikan oleh unsur pengusaha, unsur Apindo di LKS Tripartit Nasional ketika bicara JKP. Nah JKP ini karena kalau memang sifatnya ini membantu dan sifatnya ini adalah untuk mensubsidi buruh dan lain sebagainya, ya jangan ribet dong syaratnya. Oke. Putus kerja atau berhenti kerja, udah masukin NIK dan keterangan bahwa dia udah tidak bekerja lagi, otomatis. Gitu. Jangan pakai syarat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gini, saya coba menangkap logika pemerintah melalui Kemenaker ya. Kan yang dipersoalkan, wah kenapa harus bisa diambilnya pada umur 56 tahun? Padahal kami ini kehilangan pekerjaan. Mestinya JHT itu bisa diambil, ya kan begitu. Kan kami kena PHK nih karena pandemi segala macam kan, dengan sebab lain juga boleh. Tapi kami mau ngambil JHT itu kan untuk modal hidup dan modal bisnis, let's say begitu, ya. Terus pemerintah jawab, nggak usah khawatir, kan ada jaminan kehilangan pekerjaan. Nah pertanyaan saya, apakah kan diberikan waktu 6 bulan tuh ada manfaat tunai, akses informasi kerja, pelatihan ya, 3 itu kalau nggak salah JKP itu. 6 bulan itu cukup nggak mengcover hidup mereka? Yang kedua, memberikan akses informasi kerja dan mendapatkan pelatihan sehingga bisa mendapatkan, harapan pemerintah mendapatkan pekerjaan yang baru. Nah 6 bulan itu cukup nggak bantalan itu? Ya. Menurut pekerja? Teorinya bisa dan cukup. Teorinya. Ya kan? Prakteknya susah. Prakteknya ketika kemudian taruhlah 40% dengan upah katakanlah 4 sekian juta ya. Ya. Berarti ya, UMR kan, katakanlah rata-rata dengan masa kerja bisa 5-6 juta lah. Nah, 5-6 juta. Berarti kan 2 juta aja nggak ada untuk sebulan. Iya. Ya kan? Kalau 2,5 ya 2,5 juta lah. 45% nggak sampai. Oke. Terus kemudian dengan sekali lagi teorinya bahwa nanti akan dicarikan pekerjaan dan ada kesempatan skilling, upskilling, reskilling. Kan gitu. Ketika teori itu tidak dibarengi atau tidak disimulasikan bagaimana realnya pemerintah menyediakan lapangan pekerjaan, saya kira ini juga menjadi persoalan. Karena faktanya di lapangan umur nggak usah 40 lah, di bawah 40, 30 aja, 30 tahun PHK, nyari kerjaan, Mak. Ini nggak mudah saat ini ya. Saat ini. Dan kemarin-kemarin, kalau toh misalnya ada pekerjaan, laki-laki administrasi sekian, perempuan sekian juta, di atas nilai 40% subsidi JKP itu tadi,
gitu loh. Nah, JKP juga bukan kemudian menjadi satu-satunya jalan keluar, tapi lebih terhadap bagaimana kemudian pemerintah lebih konsisten dan fokus mencegah terjadi PHK. Ini yang paling penting sebenarnya. Karena semua hal, banyak hal, mayoritas hal ketika terjadi konflik hubungan industrial, masuk ke pengadilan hubungan industrial apalagi ke PHI, itu rata-rata munculnya adalah PHK dengan pesangon. Bukan mencegah terjadi PHK. Iya. Nah ini juga kalau bicara terhadap angka manisnya sih, iya ada JKP, nanti ada jaminan pensiun, ada JKP itu bisa skilling, reskilling, upskilling dan sebagainya. Tapi fakta di lapangannya nggak bisa semudah itu. Nggak bisa semudah itu gitu loh. Oke. Jadi harapan dari SPN sebagai institusi yang mewakili ribuan bahkan mungkin jutaan pekerja itu, apa yang diinginkan? Itu dicabut atau ditinjau lagi atau gimana? Karena sepertinya pemerintah sih kabar terakhir masih bersikukuh itu. Ya, tentunya kalau bicara soal Permen 02 saya kira pemerintah ini perlu berpikir ulang dan meninjau ulang mengenai aturan Permenaker ini. Kemudian yang kedua, harapan atau kemudian pemikiran kami di SPN, advokasinya bukan hanya berhenti di soal permen, tapi harus sampai terhadap undang-undangnya, SJSN-nya, karena pintu masuknya di sana. Mau permen ini dicabut sekalipun, misalnya besok dicabut, undang-undangnya tidak ditutup soal arah ke situnya. Nah, tahun depan bisa aja dibuat permen dengan nomor berbeda dengan nama yang hampir dimirip-miripin dengan isinya juga tidak jauh beda gitu loh. Dengan kata lain, SPN menghendaki bahwa perubahan ini menyeluruh sampai ke bonggolnya tuh. Betul. Undang-undang SJSN. Betul. Makanya ini yang perlu dirubah secara total ada undang-undang SJSN dan BPJS. Maka negara dan seluruh rakyat Indonesia harus bersepakat dengan usulan SPN bahwa jaminan sosial di Indonesia yang paling bagus dan insya Allah ini tiket surga adalah bikin jaminan sosial semesta sepanjang hayat. Itu diusulkan sama. Kita sudah punya konsep itu SPN dan kita sudah tenteng barang ini kemana-mana. Kita sosialisasi ke serikat-serikat pekerja lain dan ke beberapa lembaga lain juga sudah. Secara umum konsepnya begini, bahwa negara harus menjamin jaminan sosial seluruh warga negara Indonesia tanpa syarat dari mulai lahir sampai meninggal dunia. Itu baru bicara jaminan sosial. Bisa. Persoalannya kemauan. Oke. Pemerintah belum mau. Ya. Sama DPR-nya. Selama ini setelah diperjuangkan oleh SPN. Ini baru tahun kemarin konsep ini, jadi masih dalam rangka ini. Ini sedang kita tawar-tawarkan, kita sampaikan pemikiran-pemikiran SPN yang menurut kami sistem jaminan sosial semesta sepanjang hayat inilah yang benar-benar akan mengakomodir masalah jaminan sosial di Indonesia. Oke. 2 pertanyaan terakhir. Emang SPN ikut ultimatum nggak tuh? Katanya kasih waktu Menaker 2 minggu supaya mengambil sikap gitu, nggak ya? Nah, ultimatumnya saya juga saya kira gini, saya sangat berharap dan SPN memposisikan pola-pola yang dikembalikan pada porsinya. Soal advokasi advokasi soal JHT ya, ini harus diadvokasi sampai tuntas. Tapi kami tidak akan masuk terhadap wilayah-wilayah politik. Bagi kami soal yang seperti itu wilayah politik dan kami akan lebih fokus bagaimana mencoba melakukan advokasi kebijakan publik terkait undang-undang SJSN dan BPJS-nya. Yang harapan kami tentang JS3H itu tadi. Pendekatannya lebih kepada dialogis lah ya. Enggak maksudnya enggak keras-kerasan gitu. Ya soal keras atau enggak tergantung Bang. Cuman paling tidak kalau enggak didengerin baru. Tapi bukan soal yang di luar ranah gitu. Kalau soal menteri ini diberhentiin, dipecat kan bukan kewenangan kita juga. Kan kewenangan presiden. Iya. Jadi fokus saja ke inti masalahnya apa sih? Inti masalah JHT cabut, ya kita minta cabut.
ditinjau ulang, tinjau ulang. Tapi ini mau dicabut ditinjau ulang tidak akan pernah selesai kalau undang-undangnya tidak diselesaikan. Maka kami mengajak pada seluruh buruh di Indonesia, hayo advokasi undang-undangnya. Oke, itu akar masalahnya itu ya. Oke, terakhir Mas. SPN ini ada di berapa provinsi dan tercatat anggotanya sekarang berapa? Kita itu ada di 17 provinsi sampai saat ini kita karena pandemi kita turun banyak. Itu kemarin waktu tahun kemarin aja pandemi kita habis 63 atau 64 ribuan anggota ter-PHK dan sekarang udah mulai kembali lagi sekitar 20 ribuan, 20 lebih lah, 19-20 ribuan. Saat ini kita masih di angka 245-an. 245 apa? Ribu. Oh, 245 ribu anggota. Mereka tuh apa? Ada iurannya? Ada ya? Iuran kami tertib sebulan sekali 0,5% dari upah minimum kabupaten kota masing-masing. Nah, 0,5% dari dari iuran itu sama SPN tidak masuk ke DPP semua. 50% dari 5,5% itu kembali lagi ke pengurus tingkat perusahaan, 30% ke pengurus tingkat kabupaten kota, 10% ke tingkat provinsi, 10% tingkat pusat. Nah, ini juga bukan uang kededeh buat para pengurus. Tapi untuk operasional, untuk pendidikan, kegiatan advokasi pembelaan ketika ada kasus, ketika advokasi publik kayak gini, pendidikan, kemudian untuk operasional kantor dan lain sebagainya. Jadi banyak yang salah tafsir atau salah menilai karena ketidakpahaman iuran serikat pekerja dikira untuk pengurusnya kadedeh dan dibuat bancakan. Berdiri sejak kapan sih SPN? Nama SPN itu dari tahun 2003. Karena ini kan transformasi dari SPSI Reformasi, kemudian SPSI SPTSK, kemudian ke FSPTSK. Nah, 2003 berubah nama menjadi SPN. Perubahan namanya perubahan mulai SPN 2003. dari 2003. Tapi lahirnya sendiri udah dari zaman Firaun Beger itu udah. Tapi ngomong-ngomong yang jadi pengurus ini beneran pekerja apa bukan, Bang? Pekerja dan ya? Saya pekerja tapi udah ter-PHK. Ini ada kawan Bung Santo ini juga baru berapa tahun, 2 tahun, 3 tahun yang lalu di PHK. Di sini yang masih bekerja di perusahaan juga masih ada. Kalau di SPN itu kalau toh sudah tidak bekerja saat ini, itu berawal dari pekerja dan dia anggota SPN dari dulunya. Tidak boleh kemudian tiba-tiba di tengah jalan karena saya kenal dengan ketua umumnya, terus kemudian saya mau jadi pengurus SPN dong, itu nggak bisa. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Jadi memang beneran harus awalnya dari itu pekerja. Dari pekerja dan dari anggota SPN. Jadi kalau saya tuh nggak bisa lah ya? Bisa ya? Bisa. Kan pekerja masuk juga SPN saya. dulu. Kalau belum masuk SPN nggak bisa. Kan saya pekerja dari YouTube channel ya kan. Nur Iswan Channel kan pekerja. Iya. Ya kan? Jadi masuk boleh. SPN dulu boleh. Jadi jangan-jangan saya nanti ngelamar ya kan, nanti ditolak lagi. Jadi karena kan saya perhatiin kan di kita itu kadang-kadang kan lucu ya kan, bukan di kita sih, mungkin di negara yang lain, bukan pekerja. Jadi pengurus serikat pekerja. Iya, jadi ketua umum lagi. Itu no comment lah saya. Nggak pernah jadi petani, jadi di negara antah berantah ya kan? di itulah di Norwegia. Oke, Bang atau Bang Puji, Mas Puji, makasih nih kawan baik mendapat pencerahan apa akar dari masalah bola panas JHT jaminan hari tua yang sekarang sedang ramai. Ya kan? Terima kasih Mas Puji sudah. Terima kasih Pak Iksan melayani Nur Iswan Channel. Nur Iswan, sorry. Tadi Nur habis ketemu Iswan Channel. Ketemu kawan namanya Pak Iksan, jadi sama-sama San, jadi agak. Siap Bang Iswan. Salam terakhir untuk kawan baik semua penonton Nur Iswan Channel. Pesannya apa? Apa aja boleh. Pertama, tetap jaga kesehatan di era pandemi ini. Yang kedua, tetap jaga keutuhan
dan kedamaian di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan ketiga, jadilah buruh yang cerdas, tetap memperjuangkan jaminan sosial semesta sepanjang hayat untuk seluruh warga dan masyarakat Indonesia. Dan jangan lupa Dan subscribe. jangan lupa subscribe Nur Iswan Channel. Like, comment, subscribe. Terima kasih Mas Puji. Assalamualaikum kawan baik semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.